Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Kusuma. Asal saya dari Bojonegoro. Dan saat ini saya adalah mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Dalam video ini saya mendapat tugas pada mata kuliah Hukum Perdata. Dan saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang harta benda dalam perkawinan. Dalam perkawinan, perihal uang atau kekayaan sangatlah sensitif. Oleh karena itu, harta benda ini juga diatur dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 35 disebutkan bahwa terdapat dua jenis harta benda dalam perkawinan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Pasal 35 ayat 1 menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan pasal 35 ayat 2 menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah harta penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya, harta benda yang tidak termasuk harta bersama adalah harta bawaan. Harta benda yang tidak termasuk harta bersama adalah harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak, baik istri maupun suami, sebelum menikah maupun selama pernikahan, yang berupa hadiah atau warisan dari orang tua. Penggolongan harta bawaan ini pun bisa berbeda dan diizinkan oleh undang-undang sepanjang ada kesepakatan bersama kedua belah pihak seperti perjanjian pernikahan atau prenuptial agreement. Untuk menghindari konflik atau masalah, perlu dilakukan pencatatan terhadap kekayaan yang dimiliki masing-masing pasangan. Baik sebelum menikah, saat proses menikah maupun selama pernikahan. Banyak pasangan yang mengesampingkan untuk mencatat dengan detail harta yang dimiliki, padahal hal tersebut sangat penting, terutama bagi pasangan suami istri yang sama-sama bekerja dan memperoleh pendapatan. Dengan membuat kesepakatan dan melakukan pencatatan terhadap harta benda perkawinan akan meminimalkan resiko konflik di masa yang akan datang. Apalagi mungkin sebagian dari kita sudah mengenal istilah uang suami, uang istri, tetapi uang istri bukan uang suami. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dalam perkawinan jika pasangan suami istri membuat kesepakatan dan melakukan pencatatan terhadap harta benda perkawinan. Yang pertama, memudahkan pembagian warisan. Sebagai manusia, kita tidak bisa memastikan apakah kita diberikan umur yang panjang atau tidak. Pembagian warisan terhadap harta bawaan salah satu pasangan yang meninggal bisa langsung dibagi menurut ketentuan hukum waris yang berlaku. Sedangkan harta bersama sebelum dilakukan pembagian waris terlebih dahulu dibagi menjadi dua, yaitu pasangan yang masih hidup dan pasangan yang sudah meninggal. Harta yang kemudian menjadi dasar perhitungan pembagian waris adalah bagian pasangan yang meninggal. Selanjutnya, yang kedua adalah untuk meminimalkan angka perceraian.
untuk meminimalkan terjadinya konflik saat perceraian. Sudah sangat sering kita mendengar konflik perebutan harta baik selama perkawinan yang bisa menjadi pemicu perceraian maupun setelah perceraian. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Artinya, harta yang akan dibagi dan diatur menurut undang-undang adalah harta bersama. Sedangkan harta bawaan akan tetap menjadi milik masing-masing pasangan. Biasanya ketidakjelasan mana yang merupakan harta bersama dan harta bawaan sejak dari awal inilah yang bisa memperumit pembagian harta setelah perceraian. Baik, masih membahas dalam hal harta bersama dan harta bawaan. Seperti yang telah saya bahas tadi, harta bersama atau lebih sering disebut harta gonogini adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, istri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari hasil bersama. Hasil bersama usaha suami dan istri berdua. Ini berarti baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama, dan segala tindakan hukum atas harta bersama tersebut dipertanggungjawabkan oleh suami dan istri. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tak berwujud, benda bergerak, dan juga benda tidak bergerak, serta surat-surat berharga seperti saham dan lain sebagainya. Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak istri maupun suami berhak atas setengah harta bersama tersebut. Selanjutnya adalah akibat perceraian terhadap harta bersama. Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal 37 tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Oleh karena itu, bagi pemeluk agama Islam berlaku peraturan yang ditetapkan dalam kompilasi hukum Islam. Beda lagi dengan umat beragama lain seperti umat Katolik. Pada dasarnya bagi umat Katolik tidak ada yang namanya perceraian. Namun dalam praktiknya, pasangan Katolik tetap dapat bercerai secara perdata, walaupun secara Katolik perceraian tersebut dianggap tidak sah. Dalam hal yang demikian, perceraian dan pembagian harta bersama berpedoman pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Berdasarkan pasal 126 KUH Perdata, harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian. Lalu setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri.
atau para ahli waris mereka tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang tersebut atau harta-harta tersebut. Baik, selanjutnya adalah tentang perjanjian perkawinan. Dari sekian banyaknya perkawinan di Indonesia ini, pihak istri lebih sering dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Ketidakadilan ini terkait dengan masalah pembakuan peran suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Undang-undang perkawinan juga telah menempatkan istri sebatas pengelola rumah tangga dengan aturan yang mewajibkan istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dampaknya, banyak istri yang tidak memiliki kesempatan bekerja dan mencari nafkah sendiri, sehingga tidak bisa mengolah keterampilan yang dimilikinya untuk memperoleh penghasilan. Dalam hal ini, para istri mengalami ketergantungan ekonomi terhadap suami. Lantas, bagaimana jika kemudian terjadi perceraian? Istri yang telah dirumahkan tentu akan mengalami kesulitan untuk mandiri secara ekonomi. Beban istri pun semakin berat jika dalam perkawinan sudah lahir anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi perlu sekali dibuat suatu kesepakatan perjanjian sebelum perkawinan yang bebas dari tekanan dan ancaman agar jika terjadi sesuatu yang tidak adil, maka setidaknya istri mendapat setengah bagian harta sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti yang kita ketahui saat ini, angka perceraian di Indonesia ini cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Perceraian ini terjadi karena banyak faktor. Salah satunya faktor ekonomi, KDRT, dan lain sebagainya. Dan biasanya setelah perceraian timbullah suatu konflik. Konflik ini menyangkut harta benda dalam perkawinan. Karena harta benda ini adalah masalah yang sangat sensitif dan sering diperebutkan, atau yang biasa disebut dengan harta gono gini. Untuk menekan adanya konflik akibat harta benda dalam perkawinan tersebut, kita sebagai pemuda seharusnya atau alangkah baiknya, khususnya bagi yang belum menikah, untuk melakukan perjanjian perkawinan sebelum melakukan pernikahan, yaitu mencatatkan harta benda ke pencatatan sipil atau ke pengadilan terlebih dahulu, sehingga nantinya bila terjadi suatu masalah tidak akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Karena perceraian itu biasa terjadi karena masalah-masalah tersebut seperti ekonomi, KDRT, dan juga harta benda tersebut. Karena itu merupakan hal yang sangat panas atau sensitif. Dan untuk meminimalkan angka perceraian dan menghindarkan dari konflik setelah perceraian, sebaiknya pasangan sebelum melakukan pernikahan mengadakan perjanjian atau pencatatan harta bawaan ke pengadilan, sehingga nantinya jika terjadi masalah dalam rumah tangga tidak menimbulkan suatu konflik yang berkepanjangan. Karena memang jika sudah urusan harta, sulit untuk tidak terjadi konflik. Oleh sebab itu, sebaiknya sebelum melakukan perkawinan
melakukan perjanjian perkawinan terlebih dahulu untuk mengurangi resiko terjadinya konflik tersebut. Namun saat ini banyak orang yang mengabaikan hal tersebut, padahal hal tersebut sangatlah penting. Tetapi itu semua tergantung pada si suami dan juga si istri tersebut. Apakah mereka ingin melakukan perjanjian atau tidak, karena itu merupakan hak mereka. Tapi menurut saya lebih baik melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan. Dan selanjutnya adalah pemanfaatan harta benda perkawinan. Menurut yang saya ketahui, terdapat dua harta benda dalam perkawinan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, harta bawaan adalah harta yang dibawa sebelum perkawinan atau yang didapatkan sebelum perkawinan, baik itu dari hadiah, warisan, atau yang lain sebagainya. Sedangkan harta bersama adalah harta yang didapatkan setelah atau selama perkawinan tersebut, baik itu dari suami saja atau dari istri saja atau dari keduanya. Itu disebut harta bawaan. Dan nanti jika terjadi suatu permasalahan, itu dapat atau mungkin terjadi suatu perceraian, harta bawaan tentu saja akan menjadi milik masing-masing suami atau istri. Sedangkan harta bersama akan dibagi dua atau menurut hukum yang berlaku. Dan pemanfaatan harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan yang termasuk rumit adalah harta bersama atau biasa disebut dengan harta gonogini ini. Karena harta ini menurut saya kurang jelas pembagiannya, maksudnya. Karena apa? Karena setelah terjadi perceraian, mungkin pihak suami akan mendapatkan lebih banyak karena dia sebagai kepala keluarga, dan si istri akan mendapatkan lebih sedikit karena hanya sebagai ibu rumah tangga. Dan ini tentu akan menjadi masalah bagi si istri tersebut karena merasa tidak mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, ini diatur dalam undang-undang Perdata pasal 126 KUH Perdata. Harta bersama bubar demi hukum, salah satunya karena perceraian. Lalu setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri atau para ahli waris mereka tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal harta tersebut. Jadi menurut saya ini adalah undang-undang yang adil karena tidak menguntungkan salah satu pihak, yaitu sama rata 50% atau setengahnya. Jadi jika membicarakan soal harta benda dalam perkawinan ini cukup rumit karena banyak masalah-masalah yang sering terjadi dengan harta benda tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya seperti yang saya katakan tadi, sebelum melakukan pernikahan sebaiknya melakukan dulu pencatatan atau perjanjian agar nantinya tidak terjadi konflik atau masalah yang berkepanjangan
setelah melakukan pernikahan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.